Ingatan saya tentang Sarinah saya kembalikan kira-kira 40 tahun lalu tuh. Atau bahkan ya akhir tahun 70-an. Ketika rumah saya itu betul-betul cuma 200 meter dari Sarinah di Jalan Haji Agus Salim. Rumah saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim ke Hotel Indonesia itu jalan kaki 5 menit karena itu cuma 200 meter dari rumah saya. Ke Sarinah 200 meter dari rumah saya segala macam. Itu yang orang sebut menteng. Jadi kota ini bukan kota, tapi kota para pengembang. Itu gampangnya itu. Jadi kasar itu. Isinya adalah fondasi, beton, structure itu. Dan itu yang sebetulnya kalau kita lihat Jakarta itu, tentu kalau kita masuk di dalam kehidupan Jakarta, kita sedikit bergembira karena ada kelapangan. Tetapi kalau kita bongkar structure-nya itu, social structure-nya, ini bukan kota yang dikembangkan oleh pemerintah DKI. Ini adalah kota para pengembang. Itu logiknya begitu tuh. Sehingga capital mendahului citizen. Itu bahayanya. Saya kasih contoh misalnya. Kemarin saya ke Sarinah tuh. Kebetulan ada teman, saya bilang saya janjian sama wartawan asing di Sarinah. Lalu teman bilang, oke saya anterin itu. Di dalam pikiran saya, Sarinah itu masih kayak dulu. Ternyata udah bagus betul Sarinah itu tuh. Bagus dalam arti licin, cemerlang, dingin, segala macam itu. Ingatan saya tentang Sarinah, saya kembalikan kira-kira 40 tahun lalu tuh. Atau bahkan ya akhir tahun 70-an. Ketika rumah saya itu betul-betul cuma 200 meter dari Sarinah di Jalan Haji Agus Salim. Rumah saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim ke Hotel Indonesia itu jalan kaki 5 menit karena itu cuma 200 meter dari rumah saya. Ke Sarinah 200 meter dari rumah saya segala macam. Itu yang orang sebut menteng. Jadi kalau sekarang ditanya Anda tinggal di mana, di Menteng? Ya, Anda tidak tinggal di Menteng. Karena suasana sudah tidak ada di situ. Menteng dulu kita sebut menteng karena itu kita sebut suasana, ada ambience-nya di situ, ambiente-nya di situ, ada vibes-nya di situ. Tapi kalau sekarang Anda masuk menteng itu nggak ada bedanya dengan Anda masuk perumahan mewah di Pondok Indah segala macam. Kenapa? Temboknya sama. Apa bedanya? Arsitekturnya sama. Dulu di Menteng itu antar rumah itu ada gang, jadi nggak boleh tembok ketemu tembok itu. Selalu ada spasi di situ supaya sirkulasi udara terjadi. Lalu orang yang punya kemampuan kapital membeli rumah lalu dia bikin tembok, nggak ada lagi jarak halaman tanah. Akibatnya sirkulasi udara berhenti. Maka rumah yang tidak punya AC terpaksa bikin AC itu karena sirkulasi berhenti. Begitu rumah tetangganya bikin AC, dia produksi kalor keluar, maka tetangga sebelahnya terpaksa bikin AC lagi itu. Jadi Jakarta itu jadi pulau panas. Ini bukan film Hot Island yang isinya adalah film porno. Ini Jakarta jadi porno sebetulnya karena tidak ada lagi semacam aturan etis. Itu intinya tadi itu. Nah, kita udah kebablasan itu. Tentu itu bukan periodenya Ani. Saya mau lihat evolusi dari Jakarta. Sekarang saya tinggal di pinggir hutan di Bojongkoneng. Hanya 40 menit dari Jakarta. Tetapi di tempat saya sekarang ini, di lokasi saya ini ketinggiannya 620 meter di atas permukaan laut. Jadi saya bisa lihat Jakarta dari sini nih. Saya lihat kerlap-kerlip kota Jakarta dan membayangkan apa yang sebetulnya yang sedang hiruk-pikuk di situ tuh. Pasti ada pertemuan di kafe-kafe dan di kamar yang ada connecting door di hotel, lalu transaksi amplop di situ tuh. Pasti ada kasak-kusuk untuk mempersiapkan demo besok tuh. Jadi kita lihat sebetulnya Jakarta itu jadi kota yang isinya adalah
kekerasan dan kecemasan. Itu yang terjadi begitu tuh. Jadi sekali lagi kalau kita bilang bahwa ya Jakarta hidup sebagai kota yang menggembirakan, memang itu keinginan kita tuh, dan Anies selalu menciptakan itu, bahagia warganya. Nah, apa konsekuensinya? Kalau misalnya Jakarta udah bahagia warganya, pertanyaan kebahagiaan itu apa? Kalau Anda bertetangga dengan seorang warga, Anda bahagia, dia tidak bahagia, Anda mesti terganggu secara moral itu.